Dalam hidup, dalam hidup, di dalam hidup, hidup tetap halal. Dalam hidup. Untuk bersama-sama. Nah, setelah menceritakan masing-masingnya, kemudian nanti kami juga mengundang ahlinya, ahli yang udah teruji validitasnya, ya, udah dites DNA, pokoknya tenang. Ini dua orang, Mbak Diah dan Mbak Nurul, ini peneliti dari Depok, dari Universitas Indonesia. Nah, jadi kalau anak-anak itu senangnya karena melihat satwa, dan itu mungkin banyak yang terabaikan gitu ya. Biodiversity itu seringkali terabaikan. Kita jalan kemana-mana tapi kita lupa lihat gitu. Apa sih yang ada di sekeliling kita? Teman-teman BNPB masih ada nggak nih? Udah lihat belum ada berapa primata di sini? Di dekat, dilihat sekitar rumahnya Kang Isep. Kita ada lihat 3 loh. Nah, jadi suatu pagi. iya, jadi kalau kita tenang ya, maksudnya kalau kita benar-benar kita nggak cuma sekedar duduk-duduk santai-santai gitu ya, tapi kita kalau lagi beruntung juga, dan kalau kita perhatikan kita bisa lihat tadi selain lutung ada si waknya agak jauh, surili ya, surili, kemudian ada si monyet ekor panjang itu. Nah, ini satu monyet ekor panjang, bahkan kita pernah lihat dia nyuri pisangnya Kang Isep gitu. Tapi itu menjadi sebenarnya satu objek yang kita bisa manfaatkan untuk orang tuh kalau datang lihat itu gitu ya. Tidak sekedar jalan-jalan nyebur-nyebur di sungai, iyalah gitu, tapi melihat sebenarnya apa sih yang ada di sekitar kita. Ada beberapa contoh, misalnya teman-teman yang ada di Jawa Tengah, misalnya dia punya desa Jatimulyo, misalnya mereka mengembangkan bahkan wisatanya memang pengamatan burung. Mereka sampai tahu burung itu bersarang di mana, dan itu yang dijadikan objek wisata. Atau kemarin misalnya saya baru dari Mahakam di Kaltim, itu desa wisata Pela, itu mereka yang dia tonjolkan adalah pesut. Pesut itu sekarang katanya udah tinggal 70-an ekor, dan sering misalnya ketabrak tongkang, batu bara lah, terus kena jaring nelayan. Tapi kebetulan memang ada LSM yang bergerak di sana dan bekerja sama dengan desa tersebut mengembangkan wisata tersebut. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang kita juga bisa kembangkan, dan kemudian juga mungkin bermitra juga dengan misalnya mengajak masyarakat juga untuk fokus ke sana. Mungkin Mbak Dia bisa tambahkan yang lain. Makasih. Kalau Bu Nurul tadi ke biodiversitas ya, jadi pengembangan ekonomi masyarakat lewat ekowisata itu tidak hanya dengan melihat alam, tapi justru hewan-hewannya. Kayak contoh di tanah kita tuh kan ada, kalau malam hanya ngajak anak-anak lihat kunang-kunang aja gitu, nggak selalu ketemu gitu, tapi anak-anak udah excited gitu. Jadi itu sangat bisa dikembangkan di area-area lain yang ada alamnya. Jadi misalnya lihat kupu-kupu atau apa gitu dibuat paket, itu bisa menjadi sangat menarik. Dan tahun lalu kebetulan kami dapat dana sedikit dari jurnalis Pulitzer untuk mengangkat kegiatan masyarakat yang terkait konservasi, dan kami memilih di sini di Desa Gede Pangrango ini sama Kang Isep. Jadi kita mewawancarai 3 orang ya, komunikasi dengan Kang Isep, siapa ya yang kira-kira bisa diangkat gitu, dan itu sangat menarik. Salah satunya yang jadi memang kebetulan poinnya itu fokusnya di sini karena Kang Isep yang sudah agak terkenal gitu dibanding teman-teman yang lain membuka homestay seperti ini. Tapi itu juga kita angkat bahwa yang lain seperti para petani itu bisa supply
hasil pertaniannya. Dan anak-anak mahasiswa yang bertanya itu kalau kita bicara air, ternyata mereka sudah terdampak, Pak. Jadi mulai berkurang. Jadi di sini kita di tempatnya Kak Isap air ngalir terus gitu ya. Jadi waktu Pak petani Bapak itu cerita, iya kalau musim kemarau tuh agak susah air untuk mengairi kebun kita gitu, mulai kering. Jadi kita agak kaget, oh bisa gitu ya. Dan kalau menurut beliau itu kemungkinan karena banyaknya hotel-hotel yang buka gitu. Jadi semakin banyak hotel yang buka di daerah sini. Dalang itu di dalam kaki